Di sini aku mau membahas tentang rasa benci. Kalian pasti pernah dong punya perasaan gak suka sama seseorang, punya perasaan benci sama seseorang. Nah, apa sih rasa benci itu sebenarnya? Kebencian merupakan suatu emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang. Hal ini mengakibatkan kita memiliki keinginan untuk menghancurkan orang tersebut, atau bahkan yang lebih ekstrim adalah ingin membunuh. Kenapa sih kita mempunyai rasa benci? Sebenarnya ini masih agak membingungkan, karena kalau kita emang nggak suka sama seseorang, kita tinggal nggak harus peduli sama dia, kita nggak harus tahu lagi tentang dia, dan kalau kita berteman di media sosial, kita tinggal blok orang itu. Namun pada kenyataannya, kebencian ini memiliki makna yang sangat luas dan berkesinambungan sama banyak hal. Hal apa yang membuat kita mudah membenci? Yang pertama, adanya paradigma kawan atau lawan. Tak jarang, kita sering mengkotak-kotakan diri kita dengan golongan tertentu yang menjadikan kita bagian dari kotak atau perbedaan sosial budaya. Hal ini memang tidak mudah untuk dihindari, karena pada dasarnya manusia memiliki keinginan psikologis untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Karena hal itulah, kita lebih mudah untuk melihat perbedaan sebagai kawan atau lawan. Ego yang kita miliki juga berperan penting, karena kita cenderung menilai orang yang tidak sekelompok dengan kita memiliki nilai yang lebih rendah atau buruk. Bias konfirmasi juga berpengaruh besar sekali, karena kita cenderung untuk memilah-milah fakta yang ingin kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Apa aja sih kebencian yang berakar dari ketakutan? Contohnya, pasangan hidup. Kita sering dong cemburu sama pasangan kita waktu dia deket sama orang lain. Nah, kecemburuan ini merupakan kebencian yang berakar dari ketakutan. Ketakutan ini berasal dari ketidakpercayaan diri terhadap kemampuan, keinginan, dan harapan. Sehingga timbul rasa benci sebagai respon untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, yaitu kecenderungan untuk mencari kambing hitam. Tanpa kita sadar, kita sering mencari kambing hitam atas hal buruk yang menimpa kita atau kesalahan yang telah kita buat. Padahal kenyataan hidup yang kita jalani ini penuh dengan tantangan, ujian, ketidakadilan, dan sebagainya. Hal yang kita anggap sulit atau tidak nyaman membuat kita lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Sayangnya, kenyataan untuk menyalahkan orang lain jauh lebih mudah ketimbang untuk introspeksi diri. Karena ego yang kita miliki selalu mengatakan bahwa kita yang benar. Dari beberapa penjelasan tadi, secara emosi membenci menimbulkan berbagai gejolak dalam diri kita. Misalnya, emosi yang mengikis diri kita, marah yang tidak berkesudahan, luka karena terus memikirkannya, sensitif dan tidak tenang. Menurut Sigmund Freud, ia mendefinisikan benci sebagai pernyataan ego atau pengakuan di mana ada rasa ingin menghancurkan sumber-sumber ketidakbahagiaan. Dari membenci, seseorang akan lebih mudah berpikir negatif kepada orang lain. Tak hanya itu, ada dua hal yang menyebabkan kerugian dari kita membenci. Seseorang semakin mudah berprasangka buruk saat membenci orang lain. Tak peduli apapun yang dilakukan oleh orang itu, yang jelas, prasangka buruk menutup mata kita untuk melihat kebaikan orang tersebut. Dan seringkali, kita mudah untuk menilai orang lain dari sudut pandang kita tanpa tahu yang sebenarnya. Dan bahkan, efek dari prasangka buruk itu sangat merugikan. Yang kedua, membenci hanya akan menambah luka. Sebab setiap orang akan menyimpan beragam kejengkelan dalam hatinya yang membuatnya tidak lepas dari emosi negatif. Misalnya seperti prasangka, perasaan dongkol, iri, dengki, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak baik untuk kondisi psikologis karena pada dasarnya pembenci adalah orang yang tidak mampu melihat kekurangan yang ada pada dirinya dan orang yang tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." Buanglah rasa kebencian yang ada pada diri kita. Mencobalah untuk menerima adanya perbedaan, mencoba untuk mengerti dan memahami.
Jika kita tidak menjaga diri kita sendiri dari rasa benci, maka akan timbul berbagai kerugian dan perpecahan lainnya. Hal tepat yang harus kita lakukan adalah berdamai. Lebih baik kita berdamai. Luka yang kita alami dari sebuah rasa kebencian lama-lama akan mengikis kebaikan yang ada pada diri kita. Cobalah untuk belajar memaafkan. Apa saja yang dimaafkan? Semuanya. Memaafkan kesalahan diri kita, memaafkan dosa-dosa kita, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Namun pada kenyataannya, memaafkan itu bukanlah perkara yang mudah. Memaafkan butuh perjuangan tanpa henti. Hanya mereka yang mampu berpijak pada kebenaran yang mampu memaafkan. Memaafkan itu adalah sebuah proses, yaitu proses untuk membuat jiwa dan hati kita lebih tenang, proses untuk saling mengasihi, dan proses untuk menyembuhkan rasa benci dalam hati. Dan memaafkan adalah sikap mulia yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya untuk melapangkan dada terhadap kesalahan sesama. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Semoga dari apa yang dijelaskan tadi, kita semua dapat banyak mengambil pelajaran dan menjauhi rasa benci serta belajar untuk saling memaafkan.